Salam kerahiman. Hari ini 22 Maret. Kita akan baca dari 1226 dan 1227. Ini novena hari ke-8. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1226. Hari ke-8. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium, dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah segala indulgensi dari kasanah gerejaku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku. 1227. Yesus yang Maha Rahim, engkau sendiri telah berkata bahwa engkau menginginkan kerahiman. Aku membawa ke kediaman hatimu yang Maha Rahim, jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa yang sangat engkau kasihi, tetapi sekaligus harus melunasi hukuman yang dijatuhkan oleh keadilanmu. Semoga aliran darah dan air yang memancar dari hatimu memadamkan nyala api yang memurnikan itu, supaya di tempat itu pun kuasa kerahimanmu dapat dimuliakan. Dari panas purgatorium yang mengerikan, naiklah suatu rintihan kepada kerahimanmu, dan dalam aliran darah bercampur air, mereka menerima penghiburan, kesegaran, kelegaan. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu kepada jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium, yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Berkat sengsara putramu yang pedih dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa Yesus yang Maha Kudus, aku mohon kepadamu, sudilah menyatakan kerahimanmu kepada jiwa-jiwa yang sedang engkau pandang dengan matamu yang adil. Pandanglah mereka hanya melalui luka-luka Yesus putramu yang terkasih. Karena kami sungguh percaya bahwa di sini tidak ada batas untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini hari ke-8. Hari ini bawalah kepadaku. Yesus minta kita hari ini spesial membawa jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Jadi perhatian Yesus bukan hanya untuk kita-kita manusia yang masih hidup, tapi juga Dia memperhatikan setiap jiwa, termasuk jiwa yang sudah meninggal. Dia katakan bawalah jiwa-jiwa yang ada di purgatorium dan benamkanlah mereka dalam lubuk rahimanku. Itu yang menjadi tugas kita. Bawa dan benamkan. Jiwa-jiwa di purgatorium. Sering kita mendengar ya, mendengar dari cerita atau dari sharing atau dari buku. Jiwa-jiwa di purgatorium itu ada suasana kepanasan. Ada dalam siksaan. Mereka sedang melunasi hukuman Tuhan yang adil. Dan kita tahu dari apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina, Yesus peduli pada mereka juga, pada jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Dia minta supaya kita membawa dan membenamkan mereka dalam lubuk kerahimanku. Mereka butuh doa, mereka butuh indulgensi, supaya diringankan dari hukumannya. Kalau kita baca buku diary yang lain, nomor yang lain, di nomor 20 Bapak Ibu bisa baca dengan sangat teliti di mana di sana Yesus memperlihatkan atau Suster Faustina dibawa oleh malaikat pelindungnya ke satu tempat yang disebut berkabut. Suatu tempat, suatu situasi ya, bukan tempat dalam arti fisik, tapi suatu situasi, suatu keadaan, tempat yang berkabut,
yang penuh dengan api. Di mana di sana Suster Faustina menemukan himpunan besar jiwa yang sangat menderita. Itu gambaran tentang purgatorium di diary nomor 20. Lebih lanjut, bisa juga baca dari diary nomor 58. Di sana cerita seorang suster yang sudah meninggal. Dia datang kepada Suster Faustina dalam kondisi yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbakar dan wajahnya dipenuhi luka yang menyakitkan. Itu yang penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina. Suster itu datang minta didoakan untuk memperingan penderitaannya. Keesokan harinya dia datang lagi. Kalau sudah didoakan, harapannya Suster Faustina adalah penderitaan si suster ini berkurang. Tapi ternyata yang dilihat oleh Suster Faustina bahkan dalam keadaan yang lebih mengerikan. Di tengah nyala api yang lebih berkobar-kobar dan ada rasa putus asa terlukis di wajahnya. Semakin parah ya, bukan semakin ringan. Sehingga waktu itu Suster Faustina bilang, mungkin doa saya nggak berguna buat kamu. Tapi Suster Faustina tetap berdoa buat suster ini. Nah, nanti kelanjutannya dia datang lagi dan dia sudah merasakan manfaat dari doa-doanya Suster Faustina dan dia sudah menyelesaikan apa yang harus dijalaninya di purgatorium. Kalau Bapak Ibu mau lebih dipertegas lagi, bisa baca dari Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Lanjut ya, Yesus katakan, biarlah aliran-aliran darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Yesus katakan supaya aliran darahnya menyejukkan mereka yang kepanasan. Dalam situasi kondisi mereka kepanasan. Tapi dengan jelas di sini Yesus katakan semua jiwa itu juga sangat kukasihi. Sama seperti emas. Emas kalau mau dimurnikan, mau dibentuk, kan dipanaskan dulu. Begitu pula dengan gambaran yang saya dapat ya, dipanaskan supaya Tuhan mudah merubah orang ini menjadi manusia yang baru yang nantinya dia bisa masuk ke dalam komunitas surga tanpa noda, sudah dibersihkan semuanya. Jadi dipanaskan supaya dimurnikan, dibersihkan supaya mereka bisa masuk ke dalam komunitas surga. Jiwa-jiwa ini sangat butuh doa-doa kita yang masih hidup. Mereka udah gak bisa apa-apa. Karena Suster Faustina tanya juga kepada kelompok jiwa yang menderita itu di nomor 20 ya. Apa yang paling membuat kamu menderita? Dia katakan, relasi, kami kehilangan relasi dengan Allah. Itu yang membuat dia paling menderita. Artinya dia nggak bisa lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Maka kita yang masih hidup ini kita bisa membantu mereka. Bukan karena doa kita, tapi karena kemurahan hati Allah. Kita berdoa supaya Tuhan melimpahkan kemurahannya, melimpahkan belas kasihnya, melimpahkan kerahimannya supaya jiwa-jiwa tersebut diringankan penderitaannya, dipercepat proses pemurniannya supaya mereka segera bisa masuk ke dalam komunitas surga. Dikatakan lebih lanjut ya, yang kita tahu gereja sejak zaman dulu membawakan doa-doa dan ekaristi untuk mereka. Kita tahu setiap 2 November ada misa arwah. Kita berdoa untuk para leluhur kita, untuk orang-orang yang membutuhkan doa, yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, bahkan juga orang-orang atau musuh-musuh kita ya yang sudah meninggal. Kita perlu berdoa buat mereka karena hanya kita yang bisa membantu mereka. Mereka udah gak bisa apa-apa. Kita berdoa supaya mereka disucikan dan supaya mereka dapat memandang Allah dalam kebahagiaan, supaya prosesnya dipercepat. Dan tadi saya katakan juga hanya kerahiman Tuhan yang bisa menyejukkan mereka. Jadi bukan doa kita yang penuh kuasa, tapi kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan melimpahkan kerahimannya untuk orang-orang tersebut.
Yesus minta kepada Suster Faustina ada dua hal. Satu, mohon indulgensi untuk mereka. Yang kedua, selain dikatakan di diary ini yang kita bahas ya, permohonan Yesus kepada Suster Faustina berdoa untuk mereka, untuk minta indulgensi untuk mereka juga ada di diary nomor 346. Dan yang kedua, masuklah sering-sering ke purgatorium, karena mereka membutuhkan engkau di sana. Itu ada di 1738. Kita tahu juga ya di diary nomor 20, waktu Suster Faustina diajak malaikat pelindungnya ke purgatorium, dia juga di sana melihat Bunda Maria sedang menghibur jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan jiwa-jiwa itu menyebut Bunda Maria bintang samudra. Jadi memang jiwa-jiwa yang ada di purgatorium sangat membutuhkan peran kita. Kalau Yesus katakan kepada Suster Faustina, sering-seringlah masuk ke purgatorium. Sering-seringlah kita peduli pada jiwa-jiwa yang di purgatorium. Berdoa buat mereka. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Mereka punya utang. Maka utangnya itu harus dilunasi. Sama juga dalam diary nomor 20 juga disebutkan waktu Suster Faustina keluar dari purgatorium dibawa oleh malaikat pelindungnya, di sana dia mendengar, aku juga tidak menghendaki hal ini, tapi keadilanku menuntutnya. Sehingga di sini dikatakan mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Ada utang yang harus diberesin. Ternyata memang jiwa-jiwa ini belum siap untuk menghadap Allah, jadi masih perlu dimurnikan. Oleh sebab itu, kita yang masih ada di dunia ini jangan banyak bikin hutang. Harus segera dilunasi supaya proses kita di purgatorium itu enggak lama. Proses kita di purgatorium itu enggak menderita kepanasan, karena panasnya berbeda-beda. Di sini dikatakan ya, selain jiwa terikat, jadi semakin jiwa terikat pada dunia dengan segala berhalanya, semakin panas penderitaan dia yang dia rasakan. Semakin terikat, semakin panas, semakin butuh panas untuk dia bisa dimurnikan. Ini api derita spiritual. Nggak tahu ya, apa permasalahan dari setiap orang, kita juga nggak tahu. Tapi mungkin aja orang ini dulu waktu hidup di dunia kurang mengasihi Tuhan dan sesama. Fokusnya diri sendiri, fokusnya saya ya. Seperti kita tahu cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Kalau saya baca di Alkitab, nggak ada yang menyebutkan bahwa si orang kaya ini misalnya korupsi, uang kekayaannya hasil korupsi, atau dia membunuh orang, mengambil hartanya. Nggak ada cerita itu. Yang diceritakan dia cuma menikmati kekayaannya, pakai baju bagus, makan enak, tapi di depan rumahnya ada pengemis, dia nggak peduli. Itu kesalahannya. Mungkin kita juga banyak hal-hal yang kita lakukan bersalah, berdosa, tapi nggak kita sadari. Tuhan ingin kita peduli pada yang kecil, peduli pada yang tersisih, peduli pada yang menderita, peduli pada yang membutuhkan pertolongan, support, bantuan. Lanjut dikatakan, engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah segala indulgensi dari kasanah gerejaku dan persembahkan semua itu demi mereka. Jelas di sini Yesus katakan engkau memiliki kekuatan. Kita semua manusia hidup punya kekuatan untuk meringankan mereka. Dengan kita berdoa buat mereka, kita meringankan mereka. Dan yang kedua, ambillah seluruh indulgensi dalam kasanah gereja dan persembahkan semua itu demi mereka. Kasanah gereja. Saya bayangin itu suatu wadah ya. Isinya adalah tentang hidupnya Yesus, karyanya Yesus, pengorbanannya Yesus, juga pengorbanan para santa-santo, dan juga segala doa-doa yang kita panjatkan itu ada di dalam kasanah gereja.
Sehingga pernah ada satu orang yang tanya sama saya, "Bu, saya kan mama saya meninggal. Ada yang kasih tahu berdoa buat mama kamu 40 hari, udah cukup," katanya gitu. Pertanyaannya adalah, betul nggak 40 hari? Nah, yang saya jawab, nggak ada yang bisa tahu dia butuh didoakan berapa hari, karena kita juga nggak tahu apa saja kesalahannya dan seterusnya ya. Jadi yang menjadi patokan saya adalah kalau ibu tergerak untuk berdoa buat mamahnya ibu, doakan aja terus. Nggak usah lihat 40 hari, nggak usah lihat 100 hari. Atau kalau tiba-tiba ingat, doakan saja. Dan seandainya ibu dari ibu sudah ada di surga, juga doa ibu itu nggak sia-sia, saya katakan. Karena doa ini bisa Tuhan pakai untuk meringankan jiwa-jiwa yang lain. Jadi kembali lagi, di situ dikatakan indulgensi yang ada di kasanah gereja itu dipersembahkan untuk meringankan penderitaan jiwa-jiwa tersebut. Yesus katakan lagi lebih lanjut, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku. Kalau tahu penderitaan mereka. Jadi mungkin apa yang kita bayangkan itu bukan yang sebenarnya. Karena Yesus katakan kalau tahu penderitaan mereka. Jadi bayangan saya pasti penderitaannya sangat berat. Sehingga di situ dikatakan kalau engkau tahu penderitaan mereka, engkau pasti akan terus-menerus berdoa buat jiwa-jiwa tersebut. Mohon kemurahan hati dan membantu melunasi hutang mereka. Dengan doa kita, dengan silih, dengan mati raga, dengan mempersembahkan misa, dengan melakukan perbuatan baik dipersembahkan kepada Tuhan untuk meringankan penderitaan jiwa-jiwa tersebut. Itu semua bisa kita lakukan. Utang jiwa-jiwa ini bisa dilunasi manusia di bumi. Kita diberi kesempatan untuk bisa bantu melunasi hutang mereka. Dan inilah yang disebut persekutuan para kudus. Tadinya bayangan saya persekutuan para kudus ya, orang-orang kudus yang ada di surga, yang sudah di surga bersekutu, itu persekutuan para kudus. Tapi ternyata yang dimaksud persekutuan para kudus itu bukan seperti itu ya. Jadi di dalam persekutuan para kudus kita bisa bersekutu, bisa minta indulgensi yang diberikan oleh gereja berdasarkan persekutuan ini. Nah, bicara tentang persekutuan para kudus, kemarin saya sedang mencari buku, nggak sengaja menemukan buku ini. Bukan nggak sengaja ya, memang saya nggak sengaja cari, tapi saya bisa dapat buku ini dan ternyata dalam buku ini ada bicara tentang purgatorium, tentang persekutuan para kudus. Buku ini dibuat oleh Pak Stephen Lex. Dari nomor 1 sampai nomor 57 kalau nggak salah ya. Kayaknya setelah itu udah nggak ada lagi bukunya. Dan anehnya dari sekian banyak buku, saya ambil nomor 13. Nomor 13 itu dibuat pada bulan November tahun 2003. Bukunya bagus sekali. Kalau Bapak Ibu punya koleksi buku ini, baca lagi. Nggak ada yang out of date, semuanya masih up to date. Lanjut ya, coba saya baca di sini. Penjelasan singkat tentang purgatorium. Purgatorium itu adalah suatu keadaan penyucian, pemurnian, yang setelah kematian dialami oleh suatu jiwa manusia yang tidak cukup suci untuk langsung menikmati kebahagiaan kekal. Jadi suatu keadaan penyucian untuk jiwa-jiwa yang belum bisa masuk ke surga ya, perlu disucikan, perlu dibersihkan, perlu dimurnikan. Bisa juga dikatakan suatu keadaan pembersihan katanya ya. Lebih lanjut dikatakan lagi bahwa ini bisa juga dianggap sebagai tahap terakhir
dalam proses pemurnian pada perjalanan kepada Allah. Itu ada di halaman 458 di buku informasi dan referensi. Nah, kaitannya dengan persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus yang mencakup penghuni surga dan bumi. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 954. Jadi persekutuan para kudus itu bukan para kudus-kudus yang ada di surga, tapi persekutuan antara kita yang masih ada di bumi dan juga yang ada di surga. 2, enggak ternyata 3, ada 3 kelompok ya. Pertama, orang yang masih mengembara di dunia, yaitu kita semua. Yang kedua ada kelompok jiwa yang sudah meninggal tapi mengalami proses penyucian, yaitu yang ada di purgatorium dan dia sudah tidak bisa apa-apa lagi untuk diri mereka sendiri. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang sudah menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal. Ya, jadi ada 3 kelompok jiwa. Nah, bagaimana hubungan dari 3 kelompok ini? Apakah hanya hubungan timbal balik kayak gitu aja? Ternyata enggak. Persekutuan ini mencakup juga pertolongan dari pihak mereka yang sudah sampai ke tahap kasih yang sempurna di surga. Hal ini dijelaskan di Katekismus Gereja Katolik nomor 958. Mereka tidak pernah berhenti menjadi perantara kita. Pernah dengar ya ada cerita seorang yang mau meninggal, dia dalam sakratul maut, dia juga berhadapan dengan roh-roh, dengan bayangan-bayangan hitam, ya, yang berusaha mau merebut jiwanya dia, karena itulah sudah saat terakhir. Nah, ternyata di kejauhan dia melihat sekelompok jiwa-jiwa. Jadi dia heran, kamu siapa? Kalau bayangan hitam dia tahu lah ya, itu setan-setan. Tapi ada sekelompok jiwa, dia heran, kamu siapa? Kemudian jiwa-jiwa tersebut katakan, kami adalah jiwa-jiwa yang engkau doakan. Kami sudah kembali ke surga, kami sudah dimurnikan, dan sekaranglah saatnya kami datang untuk menolong engkau, untuk menyelamatkan engkau. Ya, jadi seperti yang dikatakan di sini, dia memberi pertolongan pada kita yang sedang sekarat, yang membutuhkan pertolongan, dan dia akan selalu tetap menjadi perantara. Jadi kalau kita berdoa buat seseorang yang sudah meninggal, nggak usah takut doa kita sia-sia. Kan nanti dia udah di surga, saya percuma dong doa terus misalnya. Nah, dalam hal ini doa-doa kita tetap bisa digunakan untuk jiwa-jiwa lain yang membutuhkan. Pernah ada satu cerita, dia hidup di biara. Dia hidupnya baik, hidupnya saleh, dia meninggal. Orang-orang dalam biara tersebut berdoalah buat si bapak ini ya, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan dia bisa segera menikmati hidup kekal. Tapi nggak berapa lama kemudian dia datang, dia bilang mohon didoakan. Nah, orang-orang dalam biara yang bingung loh, kami selama ini mendoakan kamu, mempersembahkan misa buat kamu, dan kalau lihat kehidupan kamu di dunia ini, kamu orang baik. Jadi orang-orang dalam biara yang hidup ini juga heran, kok jiwa ini masih membutuhkan doa-doa. Ternyata dia katakan, betul, kalian berdoa buat saya, tapi ternyata doa-doa kalian itu dalam tanda kutip ya, oleh Tuhan dipakai untuk jiwa-jiwa yang lain, bukan untuk saya. Karena saya ternyata bersalah. Selama saya hidup di dunia, saya nggak pernah berdoa buat orang-orang yang sudah meninggal. Maka doa-doa kalian itu dipakai oleh Tuhan untuk meringankan jiwa-jiwa yang harusnya saya doakan. Bisa lihat ya, jadi nggak ada doa yang sia-sia. Kita bisa berdoa, orang yang didoakan mungkin sudah di surga, tapi doa-doa kita ini bisa membantu jiwa-jiwa yang lain. Bahkan di sini disebutkan, doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu mereka sendiri. Kalau mereka sudah dibantu
doa mereka pun akan berdaya guna bagi kita. Jadi ada kayak timbal balik ya, ada efek dominonya. Saya doakan yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal sudah dibantu, sudah mengalami pemurnian, dia yang akan bantu doa untuk kita-kita. Persekutuan antar para kudus ini secara singkat dirumuskan dalam Katekismus nomor 962. Di sana dikatakan persekutuan itu adalah mereka yang masih berziarah di bumi, mereka yang dimurnikan setelah mengakhiri hidupnya di dunia, dan mereka yang sudah menikmati kebahagiaan surgawi. Jadi selalu ada persekutuan para kudus ya, ada relasi. Kalau mau tahu di Katekismus itu yang bicara tentang purgatorium di mana aja. Nah, ini disebutkan nomor 1030 sampai 1032, 1054, 1055, nomor 1371, 1472 dan 1479. Apa yang tersaji di 1030? Contoh salah satu ya. Di situ dikatakan definisi penghuni purgatorium. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan kekalnya. Tetapi ia masih harus menjalankan suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surgawi. Nah, ditanya lagi katanya, apakah praktek gereja yang sejak dahulu ini dapat didukung oleh suatu kesaksian? Kesaksian tertulis itu terjadi, tulisannya Santo Yohanes Chrysostomus. Hidup tahun 344 sampai 407. Dia mengomentari surat pertama Santo Paulus kepada umat di Korintus. Baiklah kita membantu mereka yang telah meninggal dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan persembahkan doa untuk mereka. Itu yang dikatakan ya. Nah, lanjut. Disebutkan juga bagaimana halnya hukuman atas dosa yang belum lunas di dunia ini. Tadi dikatakan ya, untuk melunasi hutang hukuman di dunia ini yang dia belum selesaikan. Absolusi dalam pengakuan dosa menghapuskan dosa, namun tidak mengatasi semua ketidakadilan yang disebabkan oleh dosa. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ia masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat silih atas dosa-dosanya, harus memperbaiki kesalahan. Itu ada di 1459. Kalau kita tahu dari devosi kerahiman ilahi, ada istilah indulgensi penuh. Pada waktu pesta kerahiman ilahi, pestanya Tuhan Yesus, dia mengundang kita semua hadir dan kita memperoleh indulgensi penuh, memperoleh hadiah yang istimewa. Indulgensi penuh dibebaskan dari dosa dan hukuman. Dengan persyaratan, dengan persiapan tertentu kita bisa memperoleh rahmat tersebut sehingga selama di dunia ini kita sudah bisa diproses melunasi hutang-hutang kita. Enggak usah bayarnya waktu di purgatorium. Kalau manusia yang sudah diampuni tidak mengadakan silih secukupnya atas dosanya selama ia hidup di bumi, maka ia akan terpaksa menjalaninya di purgatorium. Nah, dengan kita ikut pesta kerahiman, dibebaskan dari dosa dan hukuman, artinya utang-utang kita udah lunas. Sehingga nggak usah kita beresin di purgatorium. Tapi memang kita kan manusia berdosa. Gampang sekali jatuh dalam dosa. Sehingga proses memperoleh indulgensi penuh itu mari kita lakukan setiap tahun. Utang selama 1 tahun dibereskan dalam pesta kerahiman. Kita berusaha hidup lebih baik. Tapi seandainya berdosa lagi, kita menerima lagi indulgensi pada pesta kerahiman. Jadi
Berbahagialah kita yang tahu bagaimana caranya Tuhan memberikan indulgensi penuh buat kita-kita semua. Apakah jiwa manusia yang belum siap menghadap Allah memilih purgatorium sendiri? Jiwa-jiwa itu masuk ke purgatorium dipaksa masuk atau dia mau sendiri? Ternyata di sini dikatakan, demikianlah pendapat para teolog, setiap jiwa yang tidak cukup kudus mengambil keputusannya sendiri. Ia tidak merasa layak masuk surga selama relasinya dengan Allah masih terganggu. Jadi itu keinginannya dia, karena dia merasa tidak layak, merasa tidak pantas, maka dia masuk ke dalam purgatorium untuk dimurnikan. Mau nggak orang yang sudah di purgatorium kembali lagi ke bumi? Nggak ada yang mau. Karena kalau sudah di purgatorium, dia sudah pegang tiket ke surga. Hanya di dalam purgatorium mereka diproses untuk dimurnikan. Beda sama kita yang masih ada di dunia. Kita belum mati, belum tentu masuk purgatorium. Oleh sebab itu, mari kita berbuat baik, melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan dari kita, kita lakukan supaya perjalanan kita menuju kepada kehidupan kekal juga semakin lancar. Itu aja. Oh, satu lagi yang lebih penting, ini yang menurut saya penting. Dosa-dosa manakah yang dipandang sebagai penyebab utama jiwa-jiwa di purgatorium belum merasa layak menghadap Allah? Segala dosa. Dosa itu melawan kasih. Tapi terutama dosa kebencian, kekerasan hati, permusuhan, kutukan, dan makian. Sebaliknya, mari kita belajar rendah hati dan terendah hati, supaya kita tidak masuk ke dalam purgatorium dengan siksaan yang menakutkan. Ini buku bagus. Jadi kalau Bapak Ibu baca, udah punya, baca lagi. Semuanya masih ada gunanya. Itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya?
kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.